Kali ini kita akan membahas sebuah film yang sebenarnya dari alur cerita sangat mirip dengan kisah Cinderella. Tapi bedanya, jika Cinderella menggunakan sepatu kaca, film ini menggunakan sepatu sneaker. Jika di Cinderella mengisahkan seorang wanita yang hidup miskin sering disiksa ibu tirinya, film ini seorang pria lah yang disiksa ayah tirinya. Penasaran dengan filmnya? Yuk kita saksikan sekarang. Film ini bermula dari seorang pria bernama L yang sehari-hari bekerja dalam sebuah toko sepatu milik ayah tirinya. L digambarkan seseorang yang sangat mencintai sepatu sneaker dan bercita-cita menjadi perancang sepatu sneaker. Saking cintanya sama sepatu sneaker, sampai-sampai dalam keseharian L sering menghayal telah berhasil menjadi orang terkenal dalam industri sepatu sneaker. Seperti dalam film Cinderella, Elle selalu menjadi bulan-bulanan dua saudara tirinya, dan ayah tirinya selalu membela kedua saudaranya itu. Suatu hari, Elle yang harusnya memiliki waktu libur dan berencana ke peluncuran sepatu sneaker model baru, tiba-tiba ayah tirinya membatalkan waktu liburnya dengan memberi tugas menjaga toko dan merapikan semua kekacauan yang telah dilakukan saudara tirinya. Look, I have a very... Sammy's waiting for me. I told you I had the sneaker drop today. And Bye, Sammy. No, distract. Tapi Elle tidak menyerah. Dirinya kabur dari toko sewaktu ayah tirinya telah pergi. Di sini dirinya bertemu Sammy yang merupakan sahabat karibnya semenjak kecil. Tapi sialnya, Sammy yang berjalan menggunakan skateboard malah menabrak Gustavo yang sedang mengangkat kebutuhan kebunnya. Elle memutuskan membantu Gustavo sebagai bentuk permohonan maaf. Sammy yang sudah gelisah karena akan terlambat ke tempat peluncuran sneaker memaksa Elle untuk segera beranjak dari situ. This is a lot of dirt for one guy's tomatoes. The subway, it's coming. Dalam momen ini, kita diperlihatkan ternyata Gustavo adalah seorang peri. Sammy yang sedang kesulitan mendapatkan akses menyeberangi jalan, dibantu oleh Gustavo dengan sihirnya. Sehingga mereka berdua tidak terlambat naik ke kereta. Di dalam kereta, Elle memperlihatkan kemampuannya dalam menghias sepatu sneaker. Sepatu Sammy yang memang sudah kumal, dihiasnya sehingga terlihat menakjubkan. Nice. Sampailah mereka berdua di tempat peluncuran sepatu sneaker baru. Tanpa sengaja, mereka bertemu seorang wanita cantik bernama Kira. Hold up. Where did you get links? Are those player exclusive? Yo, Cutters! Karena antrian yang sangat panjang, ditambah Elle dan Sammy dituduh menyerobot antrian, Kira menyelamatkan mereka berdua dengan mengaku sebagai sepupu mereka yang mengantri untuk mereka berdua. Di sini, Sammy memamerkan Elle sebagai orang yang bisa menerawang siapa saja lewat sepatu sneaker yang dikenakannya. Kira yang penasaran meminta Elle menunjukkan kemampuannya. Jadilah Elle menerawang sejumlah pengguna sneaker di tempat tersebut. Hot pink kicks. She got the colorful base, but she had to... No way she walks around that busted grate. Are you joking? Voila! Tengah mengantri, tiba-tiba petugas toko mengumumkan bahwa sepatu telah habis terjual. Mereka sangat kecewa, tetapi karena kejadian itu pula, Elle dan Sammy ketahuan bukanlah sepupu dari Kira. Sejumlah pemuda yang marah karena dibohongi membuat mereka bertiga harus melarikan diri. Sammy yang menggunakan skateboard lebih mudah melarikan diri, sedangkan Elle dan Kira harus segera menyelamatkan diri menggunakan kereta. Elle yang mulai menaruh hati kepada Kira mengajaknya berkeliling kota Queens, mencoba berbagai hidangan menarik yang ada di kota tersebut. I have to agree. Sedang asik berbincang, keduanya tidak sadar jika telah telat pulang ke rumah. Kira baru sadar ketika sang kakak menelepon, Oh, sorry. It's my sister. sedangkan Elle baru sadar jika dirinya belum membersihkan toko sesuai amanat ayah tirinya. Jadinya Elle pulang menggunakan bis tanpa mempedulikan Kira yang meminta nomor handphone. Sedangkan Kira, karena anak orang kaya, dijemput sebuah mobil mewah. Malapetaka dialami Elle, dirinya yang masuk diam-diam ke dalam toko, tidak menyangka ayah tirinya telah berdiri menunggu dirinya. Jadinya Elle dimarah habis-habisan. Elle yang dimarah sempat protes ketika ayah tirinya menyinggung ibu Elle yang telah tiada. Menurut Elle, dirinya tidak diperlakukan sepadan dengan kedua anak kandung ayah tirinya itu. Ayah tirinya lebih berbuat sesuka hati untuk membela kedua anaknya. Bukannya sadar, ayah tiri Elle malah menghukumnya dengan memberikan seluruh shift jaga toko kepada Elle selama seminggu. Siksaan tidak hanya sampai di situ. Ketika ayah tiri Elle pergi, Elle masih harus menghadapi kedua saudara tirinya yang ternyata telah memporak-porandakan seluruh sepatu di toko tersebut.
Jadilah Elle harus bekerja merapikannya kembali. Elle yang melihat perilaku keluarganya menjadi teringat dan masa kecilnya yang sangat bahagia sewaktu ibunya masih hidup. Sementara itu, Kira yang telah sampai di rumahnya disambut hangat keluarganya. Di sini kita diperlihatkan ternyata Kira adalah anak dari Darius King. Darius King yang diperankan oleh John Shelley diceritakan dalam film ini sebagai seorang pengusaha sepatu sneakers yang sukses dan kaya raya. Dirinya yang sebelumnya adalah seorang pebasket setelah pensiun mencurahkan segala waktunya membangun perusahaan sepatu sneaker. Dalam diskusi keluarga King itu, Kira mengusulkan agar mencari desainer baru untuk sepatu sneaker. Menurutnya, sneaker slick yang notabene adalah hasil desain kakaknya sendiri tidak akan laku di pasaran karena tidak memiliki kisah di baliknya. Melihat keteguhan putri bungsunya, Darius King menyetujui usulan tersebut dan memberikan waktu kepada Kira mencari desainer yang diinginkan tersebut. Tetapi, Kira hanya memiliki waktu 2 minggu sebelum gala amal tahunan keluarga King digelar. Really? Selanjutnya, kita diperlihatkan Elle dan Sami baru mengetahui jika Kira adalah anak dari Darius King lewat sebuah koran. Sami yang mengetahui jika Elle menyukai Kira memaksanya untuk hadir dalam gala amal tahunan keluarga King. Tapi Elle yang tahu bahwa dirinya bukan siapa-siapa menolak untuk hadir. Tapi sahabat sejati tidak akan pernah menyerah. Hal itu juga dilakukan oleh Sami. Dirinya menyarankan Elle untuk mendesain dan membuat sepasang sepatu sneaker untuk dikenakan dalam gala amal itu. Dengan begitu, Sami yakin Kira akan mengetahui kelebihan Elle sebagai seorang yang bertalenta sebagai desainer sneaker, walau bukan dari keluarga kaya raya. Tapi di saat yang bersamaan, Elle dibuat terkejut oleh ayah tirinya yang ternyata akan menjual toko sepatu karena sudah tidak lagi menguntungkan dan banyak tagihan yang harus dibayar. No. Elle, you always got your Mom wouldn't want you to sell. Tentu saja mendengar hal itu, Elle sangat tidak setuju karena toko sepatu itu adalah warisan dari ibunya. Tapi karena hal itu, Elle menyetujui usulan Sami untuk mendesain dan membuat sepasang sepatu sneaker. Dengan harapan dirinya bisa terkenal dan mendapatkan uang untuk melunasi semua utang toko. Terlihat, Elle mengambil sebuah kunci yang tergantung pada kalung dari lehernya. Ternyata selama ini ada ruang rahasia yang hanya diketahui oleh Elle dan ibunya dalam toko tersebut. Ruang rahasia tersebut merupakan seluruh peralatan desain dan pembuatan sepatu sneaker. Mulailah Elle mendesain dan membuat sepatu sneaker. Suatu saat kita diperlihatkan Elle sedang melayani kedua saudara tirinya. Ternyata itu adalah hari di mana gala tahunan keluarga King akan dimulai. Ternyata kedua saudara tiri Elle curiga dan tingkah Elle. Mereka berdua menghalangi Elle yang akan pergi dan menguncinya di ruang stok sepatu. Di tengah rasa marahnya atas perlakuan kedua saudara tirinya, datanglah Gustavo membuka pintu. Elle dan Sami yang telah terlambat menjalankan rencananya masuk sebagai pelayan dalam gala tahunan keluarga King. Beruntung, Gustavo bersedia membantu keduanya. Dimulai dengan memberikan sebuah mobil klasik, sepasang baju jas, dan tentu saja memberikan sedikit sentuhan sihir pada sepatu sneaker yang dibuat Elle, membuat Elle dan Sami siap menghadiri acara keluarga King itu. Tapi, seperti dalam cerita Cinderella, keduanya harus kembali sebelum waktu menunjukkan pukul tengah malam. Karena seluruh sihir Gustavo akan hilang pada jam tersebut. Sampailah mereka di gala tahunan keluarga King. Di sana telah hadir berbagai artis dan perancang sepatu sneaker. Sepasang sepatu yang dikenakan Elle merebut perhatian seorang pasangan pengusaha sneaker. Pasangan tersebut bertanya tentang sepatu yang digunakan Elle kepada Sami. Sami yang merasa itu adalah kesempatan agar Elle terkenal, mengarang cerita siapa Elle sebenarnya. Katanya Elle adalah seorang desainer sneaker terkenal dan diburu oleh 3 brand untuk mengontraknya. Sementara itu, Elle yang sedang mencari Kira akhirnya menemukannya. Kira yang memang sudah rindu dengan Elle mengajaknya ke suatu tempat, tapi bukan untuk berbuat mesum. Kira mengajak Elle ke koleksi sepatu sneaker yang menjadi kebanggaan keluarga King. Saat Kira akan mempertemukan Elle dan ayahnya karena telah menemukan desainer yang diinginkannya, nasib sial dialami Elle dan Sami karena jam hampir menunjukkan waktu tengah malam. Jadinya Elle dan Sami harus melarikan diri dari tempat tersebut dan membuat berbagai kekacauan. Tapi seperti dalam cerita Cinderella, salah satu sepatu Elle tertinggal saat dirinya menuruni tangga eskalator. Berbekal salah satu sepatu Elle yang tertinggal, Kira bertemu Darius King, meyakinkan sang ayah bahwa Elle adalah seorang desainer hebat dan terkenal.
sehingga sang ayah menjanjikan merekrut Elle jika memang semua yang dikatakan putrinya itu benar. Kini Kira merasa bingung bagaimana bisa menemukan Elle, karena Elle maupun Sami tidak meninggalkan nomor handphone yang bisa dihubungi. Datanglah kakak Kira menawarkan bantuan agar bisa menemukan Elle, walaupun dirinya tahu dengan kehadiran Elle akan menyisihkan hasil desainnya, tapi dirinya paham dengan perasaan Kira adiknya. Mulailah keduanya membuat sayembara mencari pemilik sepatu milik Elle. Bagi pria yang memiliki sepatu tersebut akan menjadi desainer dan kekasih dari Kira. Keluarga King yang memiliki 40 juta pengikut di media sosial mempermudah sayembara itu tersebar. Banyak para pria yang mengaku memiliki sepatu tersebut dan siap menjadi pangeran Kira. Walau sudah disiarkan berbagai channel TV, tapi Kira belum bisa menemukan Elle. Suatu malam terlihat Sami dan Elle tengah berbincang tentang pencarian pangeran yang dilakukan oleh Kira. Tapi Elle memilih untuk tidak datang. Baginya yang diinginkan Kira adalah seorang desainer terkenal, sedangkan dirinya hanyalah penjaga toko sepatu. Tapi sebagai sahabat, Sami sangat paham dengan karakter Elle. Sami meyakinkan bahwa Kira tidak hanya mencari seorang desainer, tapi mencari Elle karena cinta. Semua karena cinta, semua karena cinta. Akhirnya Elle paham dan mau bertemu dengan Kira. Salah satu sepatu yang masih dipegang oleh Elle difoto oleh Sami dan men-share-nya di media sosial. Kira yang menerima pemberitahuan tersebut sangat senang kerja kerasnya akhirnya berhasil. Tapi sialnya, aksi foto sepatu yang dilakukan oleh Elle dan Sami dilihat oleh salah satu saudara tiri Elle. Kedua saudara tiri Elle memutuskan untuk menjatuhkan Elle di hadapan keluarga King dengan membuka semua kebenaran bahwa Elle bukanlah seorang desainer, tapi hanya penjaga toko sepatu. Parahnya lagi, mereka mencuri sepatu milik Elle yang disimpannya di ruang rahasia. Elle dan Sami yang akan bertemu Darius King terkejut ketika melihat sepatu miliknya telah hilang. Dude. Berangkatlah mereka berdua menemui Darius, tapi karena sudah termakan pembicaraan kedua saudara tiri Elle, Darius menolak menerima desain Elle. Begitu juga dengan Kira yang kecewa setelah mengetahui dirinya telah tertipu. SneakerCon is in a couple of weeks. Elle sangat terpukul dengan kejadian yang baru dialaminya. Dirinya berpikir bahwa dirinya tidak pantas menjadi desainer sneaker dan membuang semua karya-karyanya. Tapi bangun di pagi hari, Elle mendapati sepasang sepatu hasil desainnya telah diletakkan oleh seseorang. Ternyata semua itu adalah kerjaan Gustavo yang menemukan desain Elle yang terbang ke arah rumahnya. Elle memutuskan untuk mendatangi Kira dan ayahnya untuk menjelaskan semuanya. Namun karena di hari yang sama adalah hari kepindahan keluarganya, Elle meminta tolong kepada Sami untuk mengalihkan perhatian kedua saudara tirinya yang sedang memindahkan barang ke truk. Mengetahui Elle berada di tempat Darius King, kedua saudara tirinya berusaha mencegah dan mendatangi tempat tersebut. Setelah mendapat penjelasan dari Sami, ayah tiri Elle paham bahwa selama ini dirinya telah salah. Kembali kepada Elle yang bertemu dengan Kira meminta kesempatan kedua untuk menjelaskan semuanya. Untuk menunjukkan kesungguhannya, Kira meminta Elle membujuk ayahnya. Dengan musik rap, Elle berusaha meluluhkan hati Darius King. Frontin' like his problems is something that I did. There's no big drops and dreams, only things I'm left with. You got 'em. Kedua saudara tiri Elle yang telah sampai langsung mempermalukan Elle di hadapan publik. Ayah tiri Elle yang muncul bersama Sami langsung mencegah kedua anaknya. Zelly? Stacy? Elle pun memaafkan ayah tirinya dan memberikan kesempatan kedua. Baginya, siapapun layak mendapat kesempatan kedua. Because everyone deserves a second chance. Di akhir film, dengan percaya diri, Elle menyatakan cintanya kepada Kira di hadapan Darius King. I'm in love with your daughter. Dan film pun selesai.